Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nuha dan dokter-dokter sekalian, saya Dr. Tias. Selamat datang di video pembelajaran Nuha, solusi IT untuk rumah sakit. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan asesmen medis rawat jalan atau mengisi asesmen medis rawat jalan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tampilan dari layar asesmen medis rawat jalan. Bapak Ibu dokter akan melihat ada seperti tiga kotak atau tiga window, di mana ketiganya ini, yang pertama adalah paling kiri, kita dapat melihat daftar pasien yang terdaftar hanya ke DPJP atau ke poli dokter-dokter. Jadi tidak akan semua terlihat, tapi hanya ke DPJP atau ke user dokter tersebut gitu ya. Jadi dan ini sudah berurutan berdasarkan nomor antriannya. Kemudian di window yang paling kanan, Bapak Ibu dokter nanti bisa akan melihat histori medis dari pasien. Nah, kita lihat ya, kita coba pilih salah satu pasiennya. Karena kalau kita lihat memang di yang paling tengah ini masih kosong. Nah, ini baru akan muncul ketika kita memilih salah satu pasien. Anggaplah kita mau memilih pasien atas nama Bapak Budi Setiawan. Nah, di sini kita bisa pilih, kemudian saat memilih kita akan dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama adalah jika Bapak Ibu dokter hanya akan akan membuka asesmennya saja. Jadi mau ngintip dulu nih, misalnya mau ngintip dulu, itu cukup dengan buka asesmen saja. Jadi yang diklik adalah buka asesmen saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dokter ini bekerjanya sendiri misalnya, atau tidak didampingi perawat, atau misalnya perawatnya lagi di luar, sekalian memanggilkan antriannya nih, itu pilih buka dan panggil antrian. Oke, kita pilih pasiennya. Nah, ini adalah tampilan layar untuk mengisi asesmen medis rawat jalan. Nah, kita bisa lihat di sini, di paling atas adalah identitas dari pasiennya. Kemudian yang bawah adalah untuk pengisiannya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke pengisian, saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu tentang daftar histori pasien. Karena ini pasti kita gunakan ya. Kita ingin melihat riwayat sebelumnya pasien itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat dengan mudah di dalam satu layar, jadi tidak perlu bolak-balik, tidak perlu pindah tab atau pindah window. Bapak Ibu bisa melihat di layar yang paling kanan. Nah, bisa dilihat di sini pasien atas nama Budi Setiawan ini sudah 2 kali berobat ke rumah sakit Bapak Ibu di sini. Dan yang pertama di tanggal 2 Agustus 2023, kemudian 12 Agustus 2023. Kemudian melihatnya cukup dengan klik tanda panah yang ke arah kanan, dia akan terbuka. Kita tunggu sebentar, Bapak Ibu. Oke, dia akan terbuka. Nah, di sini bisa dilihat nih rekam medis dari kunjungan yang sebelumnya. Ini rekam medis yang kunjungan rawat jalan. Ini seluruhnya lengkap dari mulai SOAP-nya semua ada. Nah, kalau ingin melihat yang lainnya, cukup kita klik aja yang tanda panah ke bawah, kita tutup. Nah, kita bisa lihat juga yang lainnya, dan kalau misalkan kurang besar bisa diklik, ada gambar di sini full screen. Kita klik saja untuk full screen. Nah, ini bisa terlihat lebih besar dan lebih jelas. Nah, kita keluarkan lagi. Nah, selain histori medis, Bapak Ibu juga bisa melihat yang lain. Ada histori asesmen keperawatan rawat jalan, histori pra-anestesi, kemudian histori laporan operasi, histori preskripsi HD, histori resume medis, termasuk juga histori pasien eye care BPJS. Jadi kita bisa melihat tidak hanya ketika pasien itu berobat di rumah sakit Bapak Ibu, tapi ketika pasien itu berobat di rumah sakit lain dengan menggunakan BPJS, itu kita bisa lihat juga. Kemudian bisa juga kita lihat ada histori obat, histori radiologi, laboratorium, dan diagnostik medis. Jadi ini yang sudah lebih spesifik. Ya, ibaratnya kalau dulu Bapak Ibu menggunakan berkas rekam medis, bolak-balik gitu ya halamannya, ini adalah yang menggantikannya seperti ini, dan lebih mudah, lebih cepat, dan yang jelas lebih terbaca ya, informasinya bisa lebih jelas.
begitu Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu explore sendiri karena ini bentuknya adalah history. Nah, kita langsung masuk ke dalam asesmen medisnya. Nah, di asesmen medis ini kita bisa lihat di bagian subjektifnya ada beberapa yang harus diisi. Tujuan kunjungannya, keluhan utama, riwayat kesehatan saat ini, dan riwayat kesehatan dahulu, di mana ini sudah kita lihat sudah terisi. Nah, ini sudah terisi dari mana? Dari asesmen keperawatannya. Jadi ini adalah salah satu fitur di NUHA yang mempermudah Bapak Ibu dalam mendokumentasikan keluhan pasien. Tidak perlu ketik-ketik banyak, tapi kita sudah mengambil. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak setuju dengan atau mau melengkapi asesmen medisnya, ini masih bisa.